Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ada lagi heboh rancangan undang-undang minuman beralkohol atau RUU Minal katanya begitu. Beberapa media mainstream maupun media sosial diramaikan dengan ulasan-ulasan dan beberapa pendapat dari social influencer bahwa seolah-olah ini negara mengatur semua dan mereka mulai menyerang PKS katanya. Tapi hati-hati ya, banyak informasi yang tidak komplit, yang tidak lengkap yang disajikan di publik. Dalam kenyataannya RUU ini tahapannya masih jauh. Itu RUU lama yang diusulkan bukan oleh fraksi justru, tapi oleh orang-orang kebanyakan dari P3 yang paling banyak, bukan PKS. Ada juga sebagian dari PKS dan ada juga dari Gerindra. Jadi 3 partai ini, P3, PKS, dan Gerindra. Nah, kita harus memberikan pemberitaan atau narasi yang jujur. Jangan menyerang salah satu partai tertentu hanya gara-gara ada interest tertentu gitu ya. Itu satu. Yang kedua tentang RUU Minal ini. Ternyata masih masuk di balik, belum menjadi pembahasan dan anggota DPR bilang belum tentu juga masuk prolegnas gitu loh. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu heboh-heboh banget ya. Kita tidak perlu khawatir bahwa pada dasarnya RUU itu sebetulnya adalah mengatur peredaran dan mengatur orang-orang dalam mengkonsumsi alkohol. Cuma saya harus mengkritisi banyak hal bahwa RUU ini jangan digunakan sebagai komoditas dagang sapi di DPR ya. Kalau saya pribadi bilang tidak perlulah semua hal itu diatur oleh negara. Ya. Orang Islam yang baik sudah pasti dia tidak akan mengkonsumsi alkohol karena itu dilarang oleh agamanya. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi artinya pada saat negara terlalu mengatur kehidupan warganya, saya kira malah lebih aneh gitu ya. Seperti undang-undang Minal ini ya. Kalau ini dilarang, itu akan menciptakan peredaran gelap alkohol dan semakin susah dikontrol. Dan yang terjadi kong kali kong antara pengusaha hitam dengan oknum aparat lagi seperti biasanya gitu loh. Karena kadang-kadang undang-undang ini justru dianggap sebagai alat untuk mencari uang. Jadi artinya apa? Kalau saya mengusulkan negara tidak perlulah mengatur atau menggolkan undang-undang Minal ini. Lebih baik di take down. Yang lebih mutlak dilakukan oleh negara adalah bagaimana negara mengatur budi pekerti dan karakter dari masyarakatnya. Dengan cara apa? Memberikan program-program yang meninggikan karakter kebangsaan kita, ya, membuat kita semakin toleran, gitu ya. Jadi jangan semua diatur oleh negara, gitu ya. Ini pesan saya ini perlu saya sampaikan karena saya melihat beberapa ujaran dari social influencer agak sedikit kebablasan. Akhirnya terjadi penyesatan bahwa ini yang pertama bukan usulan dari PKS, tapi ternyata lebih banyak usulan dari P3. PKS ada juga dan Gerindra. Yang kedua, undang-undang ini masih jauh dari realisasi karena masih masuk di balik, belum masuk di prolegnas. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan karena dalam proses di balik ini biasanya DPR akan mau mengundang berbagai ahli dan orang-orang yang punya kepentingan untuk memberikan komentar atau opininya. Dan opini saya pribadi mendingan tidak usah undang-undang ini digolkan ya, karena saya takut semua kehidupan beragama secara detail kalau diatur oleh negara akan repot, akan menimbulkan diskriminasi juga ya. Karena di Indonesia ini bukan hanya agama Islam, tapi juga ada agama-agama yang lain gitu ya. Kalau bicara keharaman, babi juga haram kan? Jadi, tapi kan tidak perlu juga kita membuat undang-undang masalah melarang orang mengkonsumsi babi. Karena apa? Saya percaya 100% orang beragama apapun
pasti dia akan mengikuti atau tunduk pada aturan-aturan yang dilarang oleh agamanya masing-masing. Tidak perlu dilarang. Karena agama itu adalah hubungan vertikal antara kita dengan yang di atas. Sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang RUU Minol, rancangan undang-undang minuman beralkohol, yang ternyata masih jauh dari kenyataan. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan mari kita biasakan membaca berita dengan lebih detail, dan kalau perlu draftnya dibaca seperti apa ini larangannya ini ya. Tapi lebih dari itu, saya pribadi mempunyai pendapat sebaiknya undang-undang minuman beralkohol ini tidak perlu dilakukan, karena sudah ada undang-undang yang lain. Contohnya peredaran minuman beralkohol sudah dilarang gitu ya. Ada undang-undangnya juga. Jadi kalau masalah perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan atau larangan agamanya, saya yakin 100% masing-masing orang sudah punya kesadaran masing-masing. Tidak perlu negara merangsek terlalu dalam kehidupan beragama masyarakatnya. Demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, saluran penyuara kebenaran untuk menjaga Indonesia kita tercinta. Salam damai.